host terkenal. Kualitas. Padat. Please. Oke. Hapus lu diam. Jadi teman-teman, mereka ini adalah stan dari Piranha Stan. Mario Bros. Ini. Pasang harness kayak gitu itu nggak gampang. Iya, jadi sesuai dari tahapnya. Jadi pakai motor gua di atas. Action. Jadi sekitar Maju nandu. Kemari. Ayo. Sampai kok atas ya. Tatoan lah. Jaga image lo. Angel lagi. Gagah. Tapi ngonde. Gimana ngerokok? Yoi, coba. Welcome back to channel Bang Fianbo. Bersama gua Panjul Uwais Piranha Dan Nando from Jaika. Emang nggak Piranha Stan. ya, Thailand. Hapnam salam lahanai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Yeay, akhirnya gue bikin podcast bener. Orangnya gak bener. Dua orang saklek diundang. Ini salah orang. Ya. Ya, sekarang aku lagi bersama Nando dan Panjul. Evan, nggak terpanggil Evan. Jadi mereka berdua ini adalah stan dari Piranha. Piranha. Jadi kan ini profesinya stan kan? Iya. Ikan. Jadi kita selama ini stand Ikan. Jalan-jalan sama ikan. Ini ngomong bajunya kok gue nggak dapet sih? Gatot Kaca, saksikan 2021 di bioskop. Tanggal itu kapan? Tanggalnya rahasia. Mau tahu? Iya. Saya dewa kan. Follow gua aja. Mau tahu? Cek YouTube gua. Promo. Enggak, kayaknya lu berdua tuh pas itu kalau buat bawa acara kompak gitu. Iya, Jadi jelas kan banget. orang-orang juga tahu kalau gue host terkenal. Kualitas. Padat. Please. Oke. Hapus lu diam. Jadi teman-teman, mereka ini adalah stan dari Piranha Stan. Nah, Piranha Stan itu basecampnya di Depok ya kan. Jadi mereka itu kemarin habis bikin project Gatot Kaca dan sekarang syutingnya sudah selesai. Nanti akan tayang tahun 2021 tahun depan, dan untuk bulannya apa nanti belum tahu kapan, nunggu dari produksinya kelar untuk pengeditan. Oke. Action. Ya. Oke, gue pengen nanya sama kalian berdua nih. Apa tuh? Jangan Kalian nanya itu lu. Apaan nanya? Kalau nanya di sebelah banyak. Iya. terus apa? 3, 2, 1, close the door. Oh, close in house. Ya udah nanya boleh. Kalian itu udah di stuntman itu udah berapa lama sih berprofesi dibilang stuntman? Kita jawab berdua. Karena kita sudah berdua. Iya, betul. Oke, berapa tahun? Ya. Iya. Ya, bingung. Kalau gua dulu deh, Jul. Kalau dari gua sih pertama kali terjun bebas. Terjun bebas. Dari lantai Iya. 3. Iya, pertama kali terbang. Ya, terbang. Kan ikan. Oh iya, Nyebur, menyelami. Iya. Biasanya. Nah, Ya. pertama kali saya menyelami sebelum Indonesia dulu entertain. Jadi pertama kali saya di entertain, saya ikut tim action di Piranha. Nah, itu masih tahap proses sebagai stuntman. Jadi di situ ada tim wire walk, ya gitu-gitulah ya. Sampai akhirnya kita seling ya. Seling. Nah, jadi sampai akhirnya saya proses jadi stunt itu, saya masuk Piranha dulu di film itu tahun 2011. Nah, awal mulanya tuh gimana? Awal mulanya kebetulan di lingkungan RT saya ini adalah Piranha. Jadi saya tertarik nih, saya lihat nih, wah loncat-loncat nih kayak Marsupilami. Ya, Marsupilami. Loncat-loncat Mario Bros. Di Mario Bros. Nah, gitu. Ini. Jadi saya tertarik tuh, apaan nih ya kan, saya ikut, akhirnya saya gabung, saya latihan, saya digembleng, akhirnya sekolah. Pada saat itu saya sekolah. STM gua. Nah, STM gua nih lama-lama bolos nih. Nih jangan ditiru ya. Gara-gara syuting. Gara-gara syuting. Nah,
pertama kali diajak syuting itu iklan TVC. Iya. Tit. Ya, sebelum diedit gua berarti duluan. Iya, begitulah pokoknya. Nah, itu pokoknya. Nah, Kalau 2 kali tit. Nah, gitu jadi gue pertama kali TVC, akhirnya gue, dapat duit nih Bray, mak gue ngasih duit segini, orang ini ngasih duit segini, kayaknya gue, wah, akhirnya pertama kali dibayar berapa? pertama kali tuh gue 200.000 nih, per-peran, 200.000, iya udah gede, Awal syuting itu ya? iya, beda, emang, aduh basic gue sultan Bray, Kasih tahu. Tolong. iya, nah jadi gitu. Wah gede nih 200.000 pada zaman 2011 awal. Oh, 2011 sampai sekarang ya? Ya sampai sekarang 200.000 terus. Enggak. Sampai sekarang 200.000. Iya. Udah kayak ini yang naik. Enggak, maksudnya ya awal gitu. Akhirnya ikut-ikut syuting, jadi kru wirewalk-nya, tim action-nya, safety-in adegan, apapun itu. Akhirnya saya sambil proses jadi stuntman, akhirnya jadi pertama kali saya ikut stuntman itu, jadi stuntman itu 2014 atau 2013, selama 2 tahun 3 tahun sebelum 2011 itu saya udah 2010 2009 udah latihan maksudnya, tapi belum terjun, masih magang belum terjun ke film, tapi ikut latihan gitu sampai akhirnya 2013 boomnya nih, boom adegan yang sangat dinanti. Wah pada saat itu lu tahu nggak perasaan gue apa? Kencing aja nggak keluar, iya, wah parah deh itu. Jadi kayak apa yang bener-bener pengen diniatkan sebagai jadi ini tiba-tiba di lokasi beda Bray. Pasti. Nervous dong. Nervous lagi Bray. Ketika ngelakuin apa? Pada saat itu gue adegannya apa ya? Seling stud. Jadi adegan stunt gue pertama kali seling stud. Seling stud itu adalah mental. Impact mental dari suatu tendangan atau ada ledakan. Nah itu gue pada saat itu ledakan. Ya kan? Pas ledakan itu, wah gue deg-degan nih gimana ya nanti safety-nya apa gimana. Sedangkan gue udah pernah jadi tim safety sebelum jadi stunt. Tapi lu gak ngerti safety ini. Safety dia sendiri jadi stunt. Emang bener stunt performer sama kru safety itu harus klop, harus koordinasi yang pas, yang baik gitu. Karena walaupun dia pernah jadi tim safety atau gimana, sebagai stunt performer pasti ada rasa, aduh gimana ya, ada rasa gitu. Cuman dengan skill atau latihan kita yang kita gali, pokoknya semua kita kuasain, akhirnya kita percaya diri dan akhirnya support dari teman-teman juga, akhirnya bisa sampai sekarang alhamdulillah jadi berarti stunt. udah 9 tahun ya di stunt Ya, ya? kurang lebih segitu baru itu. Masih belum lama. Belum lama. Kalau Nando ini awal karir itu dari mana, terus dari stuntman itu dari tahun berapa ke berapa sampai sekarang ini? Gue sih masuk stunt itu sekitar tahun Masehi. Tahun Masehi. Dinosaurus. Ya gue nggak langsung stunt langsung jadi stunt. Pertama tuh gue 2016 ya, gue datang diajak sama seseorang untuk datang ke tim Piranha. Dan gue di sini gue belajar sama kayak Bang Panjul. Gue dari sling dulu jadi tim safety dulu, ya kan, jadi tim safety. Terus gue belajar lah, latihan giat terus sampai gue bisa, ya kan. Dan gue baru pertama kali itu tahun 2018 kalau nggak salah. Ya Alif Lamim itu. Alif Lamim itu 2000 berapa ya? 2016. Iya 2016. Berarti gue 2015 lah kurang lebih lah itu. Pokoknya prosesnya emang lumayan jauh tuh gue bisa jadi stunt itu. Gue belajar dulu safety orang kayak Bang Panjul juga. Orang-orangan. Dami. Oh, Dami. Jadi safety dami. Iya. Jadi gini guys. Jadi kita aduh. Kamu beneran dami? Iya, enggak, bukan dami. Jadi kita disuruh misalnya jadi tim safety, kita harus nguasain apa itu pekerjaan kita. Misalnya jadi tim safety dulu, bener harus tahu caranya megang matras, harus tahu gimana caranya orang jatuhnya, titik lemahnya di mana, saya pasangin gini. Sampai akhirnya gue di rumah pun gue tidur di matras Bray, bener gue tidur di matras sampai akhirnya gue pegang, gue praktekin di rumah kayak orang dongeng bener sih. Cuman ya itulah bener. Apa kata orang, apa kata petinggi kita, ketua kita, lu bisa nguasain apa yang lu kerjakan, insya Allah lu bakal ada jalannya. Itu apapun itu, bukan hanya di dunia kita ya. Bener. Lanjut Nando. Dari mana? Jadi gue oke, dari 2015 itu gue masih belajar safety, sling apa segala macem, cara masangin apa deker sampai ke apa namanya, apa lakban. Lakban. Apa nih yang di sini apa nih? Korset. Bukan korset. Ikat pinggang. Lapar. Gue lupa kan jadinya. Apa sih yang itu? Apa
Ya, bukan. Bisa jadi. Itu. Kaki. Aduh, apa sih namanya gue lupa. Harness. Harness. Itu gak gampang ya menurut gue, itu susah masang harness dan lu harus tahu itu apa tuh, nih orang nyaman atau enggak. Lu bisa nanti pas di saat dipakai tuh orangnya nyaman atau enggak nih, ya kan diliatin dulu, dan safety atau enggak, itu yang masih gue pelajarin dulu tuh. Itu gue masih pelajarin terus gimana caranya. Awal sih gue nggak boleh suruh masang harness, karena kan takutnya ntar ada crash lah, apalah ya, ada salah ya kan. Makanya gue disuruh untuk megangin kayak matras dulu, atau pasang-pasangin nurunin padding. matras, Ya, turunin matras. Dan ya kan? itu prosesnya lama guys, jujur gue sih emang itu prospeknya lama banget, dan nggak langsung konstan tiba-tiba lu bisa pegang matras atau lu pasang harness kayak gitu. Itu nggak gampang. Iya, jadi semua itu ada tahapnya untuk jadi jadi untuk Itu. jadi stuntman itu ada tahapnya tuh, ada segi-segi dari sini ke sana. Dan lu nggak sembarangan make asal doang gitu, kayak misalkan pasangin harness, oh ini cuma gini doang. Lu harus tahu safety-nya seperti apa, dan lu harus lihat nih orang nyaman atau enggak gitu loh. Jadi pada intinya tuh untuk jadi stuntman itu nggak gampang. Jadi kita harus belajar dulu, latihan dulu, apa magang Ya, dulu kan untuk magang. jadi stuntman kan. Bener, Nggak langsung kajak-gijik callingan ini acting enggak kan. Dan sorry gini, kita mau jadi stuntman, kita nggak langsung jadi stuntman. Ya kita latihan dulu aksi bela diri, kita latihan dulu gimana jadi stuntman tadi, tim safety-nya gimana, Fallingnya, ya semuanya itu ada tahapnya. tahapnya. Sampai akhirnya bener jadi stuntman. Kalau kita ngebahas trik-trik stuntman apa? Panjang dah ya. Panjang. Ini kayaknya gede asennya. 2 jam kurang lebih ini bisa nyampe di bioskop. Iya, 2 jam ya. Kita doang, enggak bete lu ngeliat kita doang kan. Jadi nggak abis selesai itu lu udah bisa tahap udah bisa setting orang dengan baik, lu bisa pasang harness, dan lu ntar bakal ngerasain sendiri, lu pasang harness pasang harness, oh ini nyaman atau enggak, ya kan. Abis itu selesai itu masih ada lagi, ya kan, cara lu untuk misalkan untuk disling ya ini ya, untuk disling masang untuk kayak karabiner untuk apa gitu buat orang terbang. Pokoknya wire work tadi yang gua Tadi. Nah, dan gua masuk stun itu nggak langsung stun. Gua diajarin basic dulu, aksi reaksi itu yang harus penting, dan itu gua paling lama. Jujur, itu paling susah. Menurut lo emang kalau aksi reaksi cuma gitu dong? Enggak. Banyak tahap itu, banyak reaksinya. Dan itu Nah, menurut gua tapi susah. lu kemarin kan sempat main di anak mana? Anak setan. Halo, Anak apa nih? Anak langit. Tinggi berarti dia nih. Udah dari Ya, stand alhamdulillah. langsung ke anak langit. Anak langit tuh berarti awan. Enggak, Sugokong. Oh, awan kita. Kita jadi persatuan sama Goku. Iya benar. Dia terbang. Ini awal. Tadi anak langit lumayan kan? Alhamdulillah, Berapa episode? Lumayan. Ya lumayan lah. Yang kenal dia bener. Berarti lu pecinta anak langit keren. Ya, yang kenal gua berarti lu pecinta. Orang film. Ya, bukan bego Indosiar. Film azab. Tolong. Ini gas kenapa jatuh? Karena sering nyolong gas. Tolong. Iya. Gitu, dan Gimana? akhirnya gua pernah langsung stun. Udah karena basic menurutnya gimana ya? Udah percayain lah sama gua. Oh lu bisa gitu. Nah gitu udah percaya sama gua, dan gua diajak di Alif Lam Mim. Lamim awal tuh. Alif Lam Mim Syuting tuh. awal syuting. 2000, Gua sama dia 2016. nih berdua fotonya kalau ada. Kalau Nggak ada. punya. Ya kan, jadi gue jadi bartender. Ceritanya ada ledakan dari dari deck DJ gitu, diledakin. Tuh buat Itu terbang ceritanya di klub kan. di klub Itu yang joget-joget gua. Wah, dia yang begini-begini. Gue yang ngeledakin. Berarti gue selama ini ngeledakin lu. Jadi kamu dapat bayaran, Pak. Dapat Dapat bayaran. Enggak, jadi gue berdua sama Nando itu sin ledakan, mental bareng, tidur bareng, sampai kemana-mana Bareng-bareng. Dempet dong kancet. Dempet, Jujur. kancet. Uperak aja bareng gitu. Iya bareng. Jujur gue di situ masih ada kesalahan. Walaupun lu udah pernah kayak gitu, pasti masih ada kesalahan. Walaupun lu udah bisa juga, pasti bakalan ada kesalahan. Gitu. Buat lu kan udah lumayan nih kan di profesi stunt atau action gitu kan. Adegan yang pernah dilakuin yang paling berbahaya itu apa? Menurut lu sama Nando? Kalau gua, Iya. waktu itu gua pernah loncat, jadi pakai motor gua di atas. Action. Jadi
Jadi itu gue naik motor, jadi gue harus loncat gitu ke jurang sekitar Maju nandu, kuk kemari, kuk ayo. Jadi samen kok lah atas ya kan laki tatoan loh. jaga image lo angel Laki gagah tapi ngonde. Jadi gue lanjut kan ya lanjut Kalau lanjut tutup nih udah. Oke, Sampai di sini. Ini belum. Makasih.